untuk materi inti kita ya. Ini soal pra penuntutan. Baik, pra penuntutan ini adalah kalau bahasanya pra berarti sebelum. Belum berarti Fajrin. Ini kenapa Fajrin? Kok main-main sih? Kalau kamu mau tidur, tidur aja. Pra penuntutan berarti sebelum adanya penuntutan. Ya kan? Penuntutan itu dilakukan oleh siapa, Fajrin? Fajrin. Penuntutan itu yang melakukan siapa? Mana sih Fajrin? Penuntutan itu oleh siapa yang lakukan? Nggak jelas ki suara apa? Ya, penuntutan itu siapa yang melakukan penuntutan dalam proses peradilan pidana? Makanya jangan main-main. Baru ada suara tak juga, Pak. Ya, makanya jangan main-main. Tadi mukamu saya lihat kayak gitu, main-main. Baik ya. Nah, dalam hal ini yang harus dipahami awal adalah apa itu jaksa. Nah, jaksa itu adalah dalam hal penegak hukum ya, yang bertindak sebagai penuntut umum. Jadi dia bertindak sebagai penuntut umum. Jadi orang yang penuntut umum tugasnya adalah dalam hal penuntutan. Kemudian yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang ingkrah. Melaksanakan putusan pengadilan yang ingkrah. Jadi jaksa itu adalah melaksanakan putusan pengadilan yang ingkrah. Kemudian yang kedua yang harus dipahami adalah jaksa penuntut umum. Nah, tugasnya adalah melaksanakan putusan hakim. Yang kedua adalah melaksanakan penuntutan. Loh Pak, kok beda antara jaksa sama jaksa penuntut umum? Nah, jadi jaksa penuntut umum, jaksa ya, tidak semua jaksa itu penuntut umum, jaksa penuntut umum. Tapi jaksa penuntut umum itulah jaksa. Jadi jaksa yang sebagai penuntut umum itulah jaksa yang ditugaskan dalam hal perkara tersebut untuk melaksanakan penuntutan. Nah, jadi antara jaksa dan jaksa penuntut umum ini mempunyai tupoksi yang berbeda. Jaksa bisa bertindak sebagai penuntut umum, dan jaksa penuntut umum adalah melaksanakan penuntutan. Jadi jaksa ketika diserahkan tugas untuk melaksanakan terhadap perkara tersebut, terhadap perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian, maka dia bertindak sebagai JPU dalam hal melaksanakan penuntutan. Nah, penuntutan ini adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Jadi perkara yang telah selesai telah selesai di dalam prosesnya dari penyidik ke kejaksaan, jaksa, JPU, kemudian jaksa ya, kemudian dilakukan proses pelimpahan perkara ke pengadilan. Ini yang berwenang dalam hal menurut cara diatur oleh undang-undang. Ini artinya adalah ketika dilimpahkan ke pengadilan, maka jaksa ini adalah maka jaksa ini meminta kepada hakim untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara tersebut dan meminta hakim untuk memutus perkara tersebut dalam hal apakah terdakwa kemudian terbukti dengan secara sah meyakinkan oleh hakim ataupun tidak. Karena hakim bisa saja memutus bebas, memutus lepas, atau memutus dengan memberikan sanksi pidana. Kemudian, apa sih kewenangan jaksa penuntut umum? Nah, ini adalah menerima dan memeriksa berkas perkara. Jadi, jaksa penuntut umum itu adalah menerima berkas perkara. Dari mana berkas perkara? Kemarin kan sudah saya singgung dalam hal proses penyidikan. Karena itu mungkin dalam bentuk karya ilmiah kalau tidak salah ya, dalam proses
dalam tugasnya penyidikan itu dilakukan oleh polisi. Polisi dari penyidikan bahwa dalam hal setelah selesai proses penyidikan ada tersangkanya, kemudian kepolisian penyidik melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan. Nah, berkas perkara tersebut diterima dan diperiksa oleh jaksa, oleh jaksa ya. Nah, jadi jaksa adalah menerima dan memeriksa. Jadi tidak hanya diterima, tapi diperiksa. Nah, kenapa harus diperiksa? Mungkin jangan sampai kemudian yang diperiksa itu dalam hal unsur pasal apa yang dikenakan oleh penyidik, kemudian alasan apa, apakah telah terpenuhi unsurnya. Nah, ini harus diperiksa oleh penyidik. Yang kedua, mengadakan pra penuntutan. Nah, ini mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 dan memberi petunjuk. Nah, jika jaksa penuntut umum ternyata menemukan adanya kekurangan terhadap berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik kepada kejaksaan, maka jaksa penuntut umum berhak untuk memberi petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Jadi jaksa memberi petunjuk. Jadi tidak hanya sekedar kemudian memeriksa, tapi ketika ada kekurangan, jaksa kemudian menyampaikan penyidik, ini kekurangan berkas perkara, tolong dilengkapi. Mungkin dalam hal pengenaan unsur pasalnya, atau juga begini, oh perkara ini harus membutuhkan keterangan ahli. Kan dalam 184 KUHP ada kan tentang keterangan ahli. Nah, maka kemudian jaksa memberi petunjuk, oh ini untuk menguatkan harus ada tambahan keterangan ahli, contoh begitu. Kemudian yang ketiga, memberikan perpanjangan penahanan. Ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Ini tahap yang dilakukan oleh jaksa. Bisa kemudian membuat surat perpanjangan penahanan, bisa kemudian membuat surat dakwaan, membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan. Nah, ini kewenangan oleh jaksa. Yang keenam, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu persidangan. Jadi begini. Jadi yang nomor 6 itu begini. Jadi setelah jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan melalui panitra di sana, panitra kemudian menyampaikan kepada jaksa bahwa perkara tersebut akan mulai persidangan pertama, persidangan awal pada contoh tanggal 25 April. Maka jadwal persidangan yang disampaikan oleh panitera tersebut disampaikan oleh jaksa kepada terdakwa bahwa akan mulai sidang pertama pada tanggal 25 April gitu. Kemudian melakukan penuntutan. Ini tugas oleh jaksa. Yang ke-8, menutup perkara demi kepentingan hukum. Boleh, ini dilakukan oleh jaksa kewenangannya. Yang ke-9, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab. Yang ke-10, melaksanakan penetapan hakim. Ini sebetulnya penting bagi kalian seorang penegak hukum yang mungkin saja menjadi seorang jaksa ya. Dalam hal tugasnya, sebagaimana dalam KUHP diatur dalam ada 10 kewenangan-kewenangan jaksa ya. Kemudian, apa itu makna pra penuntutan? Nah, ini adalah suatu proses. Karena sifatnya pra ini adalah sebelum masuk dalam proses penuntutan. Nah, adanya sebelum proses tersebut dalam hal yaitu pemantauan perkembangan penyidikan. Jadi bagaimana awalnya ini? Jadi ketika setelah ada penetapan tersangka atau proses surat perintah dimulainya penyidikan, SPDP dikeluarkan oleh jaksa, oleh penyidik, maka penyidik berkewajiban untuk menyampaikan kepada jaksa bahwa adanya perkara yang dimulainya untuk penyidikan. Kok kenapa main-main? Ini udah paham ya? Ini si siapa ini? Ini si Mufti kok main-main terus saya lihat dari tadi. Halo?
Mufti? Kamu kok udah dewasa kok begitu? Mufti? Siapa ini? Mufti ya namanya? Atau Muhammad siapa ini namanya tadi? Yang main-main nggak usah join di grup, dia nggak usah join, nggak apa-apa, nggak rugi saya. Halo, 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 jangan, halo, halo. Kalau ada yang itu, mendingan nggak usah masuk. Kalian bikin rugi kuota data aja itu, sebetulnya. Baik ya, saya lanjut ya. Nah, ini proses